Apa-apaan ini, bos? Apa kamu melihat dengan jelas? Apakah gadis ini pasanganmu? Su Yang menggelengkan kepalanya, ini bukan Lian Sui. Tapi aku tidak tahu kenapa, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Menyaksikan utusan berpakaian hitam membawa wanita itu kembali ke air, festival ikan tenggelam ini telah berakhir. Sungguh menghela nafas bahwa para raja dan orang-orang ini juga membawa sekelompok bangsawan untuk disembah ke arah kolam. Aku harus mengatakan bahwa pemandangan seperti itu pasti memalukan bagi para dewa. Sebuah negara, sebagai imbalan atas pembangunan damai, tidak akan ragu untuk mengirimkan gadis-gadis dari negaranya sendiri sebagai pengorbanan. Keluarga kerajaan tidak malu, tapi bangga akan hal itu. Tim Su yang tampaknya sangat kecewa dengan keluarga kerajaan, setelah pengorbanan Senyu, mereka tidak bertemu dengan raja sendirian, dan meninggalkan aula istana lebih awal. Setelah berjalan keluar dari gerbang istana, Su Yang dan yang lainnya melihat Bai lagi, tetapi kali ini, Su Yang menolak permintaan Bai dan mengembalikan tangan Pangeran Ying kepada lawannya lagi. Tuan Bai, terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Ying karena telah merawat saya selama beberapa hari terakhir ini. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan repot-repot. Ketika suara itu jatuh, Su Yang membawa rekan satu timnya pergi sebelum menunggu lawan bereaksi. Oh, bos, kurasa tempat ini tidak menarik. Awalnya, kupikir dinasti Dewa Es dan Salju akan menjadi dunia yang indah dan suci, tapi sekarang sepertinya, tapi jadi. Benar, gadis yang hidup baru saja melemparkan tali putri duyung sebagai makanan, dan itu disebut untuk orang-orang di kota Tuhan. Jika aku adalah raja, aku harus memukulnya terbalik dengan garis putri duyung dan menyingkirkan ancaman mereka sepenuhnya. Masalah besarnya adalah kehilangan es dan salju. Kekuatan, aku tidak akan mempertahankan aturan dinasti dengan mengkhianati rakyatku. Petik 2. Begitu Ling Qingsu selesai berbicara, ada suara di belakangnya, dan pihak lain jelas bertepuk tangan. Itu keren. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa orang di sini adalah pangeran kedua Yu dengan mantel bulu putih mewah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bos, Ling Yao menjulurkan lidahnya dan menatap Su Yang tanpa daya, bos tampak sangat tenang. Tidak apa-apa, apa yang gadis ini katakan adalah apa yang ada dalam hati saya. Beberapa dari mereka adalah tamu saya yang terhormat. Saya benar-benar tidak ingin menyembunyikan satu sama lain. Saya juga sangat tidak puas dengan praktik putri duyung. Sejauh yang saya tahu, beberapa datang ke dinasti suci. Itu untuk mencari orang, dapatkah ada kemajuan? Jika tidak, mungkin raja ini dapat membantu saya. Petik 2. Su Yang, Wu Shuang dan yang lainnya saling memandang, dan tersenyum setelah berpikir sejenak. Pangeran Sakura memang ada di sana, dan tidak apa-apa pergi ke rumah Pangeran Yu untuk sementara waktu. Kumohon. Su Yang mengabaikan pikiran Pangeran Ying. Ketika dia membuka sampul wanita itu, Su Yang merasa mungkin ada rahasia tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya. Pangeran Ying sendiri tidak melakukan apa yang dia janjikan, dan Su Yang kehilangan kepercayaan padanya. Tidak peduli rahasia lain apa yang dekat dengannya, Su Yang tidak keberatan. Selama dia bisa menemukan Bai Lian Sui, segalanya mudah untuk mengatakan. Istana Pangeran Yu tidak sepuitis kelihatannya. Itu adalah istana yang murni dan mewah, dan mencakup area yang jauh lebih luas daripada istana Pangeran Sakura. Pangeran Yu, mari kita buat kesepakatan langsung ke intinya. Kamu bisa mencarikan seseorang untukku, dan aku berjanji akan melakukan satu hal untukmu, dan kita akan pergi segera setelah itu selesai. Su Yang tidak memiliki cukup kesabaran, dia tidak menyukai kota ini. Negara ini, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pulau ini. Hahaha, Yang Mulia adalah orang yang menyegarkan, jadi saya tidak akan terlupa. Saya benar-benar memiliki berita tentang gadis ini di tangan saya. Saat Yu berbicara, dia dengan lembut meremas telapak tangannya, dan bentuk tubuh Bai Lixue berubah. Alis Su Yang tiba-tiba menegang, apakah kamu tahu di mana dia? Bukan hanya aku tahu keberadaannya, aku juga bisa mengandalkan kekuatanku untuk membantumu membawanya kembali utuh. Tapi kau harus berjanji padaku. Tanpa menunggu Yu berbicara, Wu Shuang di sampingnya tersenyum, jika tebakanku benar, permintaanmu adalah membiarkan kami membunuh Pangeran Sakura untukmu, kan? Semua orang kaget, Yu di depannya tersenyum lebih lancang. Tanpa diduga, Yang Mulia masih diikuti oleh orang seperti itu. Gadis ini benar, tapi saya tertarik untuk mendengar bagaimana Anda menilainya.
Shuang terkekeh, jika saya ingat dengan benar di istana, Pangeran Sakura, bukan yang mulia, menemani raja dan istrinya. Ini saja dapat menjelaskan masalahnya. Anda adalah saudara Sakura, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk menemani raja. Itu menunjukkan bahwa yang mulia tidak hanya tidak disukai, tetapi dia seharusnya telah kehilangan kelayakannya untuk naik tahta. Bahkan ibumu bukanlah seorang ratu. Petik 2. Yu mulai sedikit gelisah, meskipun kata-kata ini menusuknya kesakitan, tetapi dia harus mengakui bahwa latar belakang Su yang di depannya berada di luar imajinasinya. Selama mereka dapat memenuhi persyaratan mereka sendiri, maka masalah pemusnahan Ying pasti akan dilakukan. Aku semakin mengagumimu. Ya, ibuku dan selirku tidak sekarang dan nanti, dan aku tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Sakura adalah pewaris terbaik raja berikutnya. Jadi sekarang, izinkan saya memberitahu Anda jawaban sebenarnya. Yang mulia Ayang, gadis yang Anda angkat dan blokir hari ini adalah gadis yang Anda cari. Apa yang Anda lihat bukanlah seperti apa dia sebenarnya. Petik 2. Apa katamu? Su yang terkejut, ini adalah situasi yang tidak pernah dia duga. Ada keahlian khusus dalam kekuatan es dan salju yang dibudidayakan Sakura, yang dapat mengubah bentuk dan penampilan bentuk kehidupan. Dialah yang ingin memenangkanmu di satu sisi, dan tidak mau menyinggung klan Putri Duyung di sisi lain. Wanita itu menggerakkan tangan dan kakinya, menunjukkan penyamaran, dan menipu Anda. Petik 2. Hanya dari apa yang dikatakan pangeran, memang tidak ada kekurangan yang bisa didengar. Karena Su Yang dan yang lainnya memasuki rumah Pangeran Ying dalam 3 hari, Ying tidak pernah kembali. Ada banyak waktu untuk menyelesaikan semua yang ingin dia lakukan, dan dia tampaknya memiliki motivasi seperti itu, selama itu bisa dibuktikan, bahwa Ying telah menguasai hal ini. Metode mengubah konten dapat dengan mudah mendorong Ying untuk melawan Su Yang dan lainnya. Segalanya tampak begitu ditentukan dan sempurna. Su Yang merenung sejenak dan membuka matanya lagi, malam ini, saya akan membawa kepalanya menemui Anda, dan Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Yu terkekeh, melihat kepalanya, aku segera membuka jalan menuju makam Laut Putri Duyung untuk membantumu memasuki sarang Putri Duyung. Jangan khawatir, gadis itu, dia tidak hanya tidak akan disakiti dengan cara apapun, karena dia dan Tuhan Putri Duyung sebelum mereka menikah, mereka akan dipersembahkan oleh bintang-bintang yang memegang bulan. Adapun 5 gadis lainnya, mereka hanya dapat direduksi menjadi makanan. Petik 2. Di tengah malam, Su Yang memanggil tim ke ruang tamu Istana Yusi. Aku dan Wu Shuang berakting bersama, jangan pergi kemana-mana, tunggu aku kembali. Tapi bos, Yu itu, sebelum Long Kun selesai berbicara, Su Yang menghentikannya untuk terus berbicara melalui suara jiwanya. Alasan untuk menghentikannya juga sangat sederhana. Dindingnya punya telinga. Setelah mengatur semuanya, Su Yang dengan cepat meninggalkan rumah Pangeran Yu bersama Wu Shuang dan 2 lainnya, dan langsung pergi ke rumah Pangeran Sakura sebelum malam benar-benar redup. Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu padaku. Ketika keduanya berjalan di jalanan, Su Yang tiba-tiba berbicara dengan tenang. Bahkan, dia hampir menebak apa yang ingin dikatakan Wu Shuang padanya. Apa menurutmu Pangeran Yu ini serius? Jika Anda bersikeras membiarkan saya memilih satu orang untuk dipercaya dan memilih di antara mereka berdua, maka saya harus memilih Ying. Wu Shuang terkekeh, lalu apa alasan Anda menyetujuinya? Ini sangat sederhana, asumsi ini tidak ada sekarang. Yang saya inginkan hanyalah keberadaan Bai Liansui. Siapapun dari mereka yang dapat mewarisi tahta dan akhir seperti apa bukanlah yang ingin saya pedulikan. Pangeran Ying memang ya, tetapi jika dia tidak memenuhi janjinya kepada saya, dia harus membayar biaya selanjutnya, termasuk nyawanya. Petik 2. Kali ini, Wu Shuang benar-benar melihat sisi dominan dari Su Yang dan kelembutannya. Orang ini tidak pernah mendefinisikan dirinya sebagai bodhisattva hidup yang menyelamatkan penderitaan. Bukan itu yang seharusnya dia lakukan. Sebagai anggota dari benua yang luas ini, seorang kultivator dengan konsentrasi tinggi, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah melindungi orang-orang yang dia sayangi, tentang. Adapun seperti apa prosesnya, Su Yang tidak peduli sama sekali. Bahkan jika untuk perjalanan Bai Liansui, apa yang harus saya lakukan jika saya harus menanggung keburukan seluruh dewa es dan salju? Kedua pria itu membuka batas kemampuan fisik mereka, yang bukan lelucon. Setelah beberapa saat, mereka berdua sudah kembali ke istana Pangeran Sakura yang sangat familiar. Di mana pangeranmu? Tidak jauh dari situ,
aku melihat Komandan Bai berdiri sendirian di depan pintu. Tetapi untuk beberapa alasan, wajah putih itu ternyata tenang, dan raut mata Su Yang dan Wu Shuang tampak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak menghentikan Su Yang dan mereka berdua, begitu tenang melihat keduanya melewati sisinya, sepertinya ada perasaan yang tak terlukiskan di matanya. Tidak seorang pun. Di istana besar, Pangeran Sakura tidak hanya tidak terlihat, bahkan para prajurit dan rombongan di bawah komandonya pun pergi. Oh, kamu bisa melihatnya. Kenapa dia menghindari bertemu denganku? Mungkin dia siap menghadapi kematian. Su Yang jelas sedikit marah, dia benci perasaan ditipu. Sebelumnya, hampir semua orang yang mencoba menipu Su Yang telah jatuh. Tidakkah menurutmu putih di pintu itu agak aneh? Wu Shuang dan Su Yang saling memandang, dan Su Yang terbangun tiba-tiba, memikirkan kemampuan unik Pangeran Sakura yang telah diperkenalkan Pangeran Yu kepadanya sebelumnya. Mereka berdua segera bergegas keluar dari gerbang mansion, dan Bai tidak bisa ditemukan. Jika saya tidak salah, Bai seharusnya Pangeran Ying. Tidak ada aura pembunuhan di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa penilaian kita sebelumnya tentang dia benar. Orang ini seharusnya memiliki sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Wu Shuang masih berusaha membantu pangeran untuk memaafkan sesuatu, meskipun orang itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak ingin Su Yang, yang selalu tenang, kehilangan akal sehatnya karena Bailen cewek, dan melakukan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki secara impulsif. Aku punya cara untuk melacak keberadaan mereka. Arwah Wu Shuang tergerak, melihat salju putih di bawah kakinya, tiba-tiba mendapat inspirasi dan inspirasi. Sedikit alis, dunia spiritual Wu Shuang yang luas memancarkan gelombang emas, dan dengan cepat menyelimuti seluruh gerbang istana pangeran. Ying, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dengan panik di setiap sudut kecil di sekitarnya, dan titik-titik yang bersinar seperti bintang tersebar dengan tenang, dan kemudian dengan tajam menandai jejak setiap tempat di istana dalam waktu 1 jam. Di mana ada nafas yang kuat, warnanya akan menjadi sangat gelap, dan di mana tidak ada yang pernah melangkah ke dalamnya, hanya akan ada cahaya dan bayangan yang redup. Wu Shuang menilai lintasan pelarian Bai melalui jejak distribusi aura di setiap area sekitar ini dalam waktu 1 jam. Saya harus mengakui bahwa bahkan Su Yang di dunia fantasi tidak dapat mencapai pencapaian kekuatan jiwa semacam ini. Jika dia kembali ke dunia nyata dan mewarisi hati seorang malaikat yang utuh, Su Yang mungkin bisa membantahnya. Setidaknya dari perspektif sistem dunia fantasi, ini hampir sejauh mana hanya dewa yang bisa melakukannya. Sungguh layak menjadi pemimpin spiritual kerajaan Allah dan pembawa kekuatan iman. Kekuatan jiwa seperti itu benar-benar langka. Su Yang hanya menghela nafas di dalam hatinya, dan kemudian bergegas keluar dari istana bersama Wu Shuang, mengikuti lintasan yang digariskan oleh cahaya redup. Apa yang mereka berdua tidak sangka adalah bahwa saat mereka berjalan, mereka benar-benar mengejar tempat yang sangat mereka kenal itu, yaitu di jembatan batu dengan bulan di dalam air. Samar-samar aku bisa melihat seorang wanita di sebelah Bai sedang bertengkar sengit. Desir, Su Yang dan Wu Shuang mendarat dengan mantap, aura mereka terkunci dengan kuat pada dua di depan mereka. Apakah kamu berencana untuk terus melarikan diri? Komandan Bai, tidak, kamu harus dipanggil Pangeran Sakura. Wanita cantik dan cantik dengan pakaian putih di depannya tiba-tiba menoleh, kilatan keterkejutan dan kegelisahan melintas di matanya. Wanita ini tidak dapat dibandingkan dengan Putri Panjang Wu Shuang dalam hal penampilan, tetapi penampilannya juga sangat baik jika dia melihatnya sendirian, dan di seluruh dinasti Dewa Es dan Salju, dia tidak dapat menemukan yang lebih cantik darinya. Lebih penting lagi, mereka yang memenuhi syarat untuk mengenakan pakaiannya di negara ini adalah anggota keluarga kerajaan. Kamu, apakah mereka kuat dari luar? Ya, awalnya kami adalah teman Pangeran Sakura, tapi sekarang, kami harus dianggap sebagai musuh, dan Pangeran Yu telah menjadi kooperator dengan kami. Wanita itu tampak sangat cemas, dan wajahnya menjadi lebih dingin. Kenapa? Apakah kamu lebih suka bersama pria yang menyembunyikan hati jahat? Seperti yang Anda katakan, kami bukan bagian dari dinasti Dewa Es dan Salju. Kami di sini hanya untuk menemukan orang yang ingin saya temui. Siapapun yang dapat membantu saya mencapai keinginan saya akan berteman dengan. Pangeran Sakura merusak kepercayaannya, tetapi bahkan mengatakan dia tidak memberikannya kepada saya. Bagaimana saya bisa mempercayainya lagi? Petik 2. Begitu suara Su Yang turun, Bai di belakangnya membayangkan kembali penampilan aslinya, dan dia memang Pangeran Ying. Xiaonan,
jangan bekerja keras untukku lagi. Seperti yang kubilang, heksagram astrolog tidak bisa diubah. Lagi pula aku akan mati di tangan orang luar ini. Bahkan jika aku tega membantu mereka, itu tidak akan membantu. Petik 2. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu ingin berada dalam belas kasihan takdir? Apa kamu tidak tahu bahwa peramal itu juga orang Pangeran Yu? Ying menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya telah mencoba berusaha, dan akhirnya berakhir seperti ini. Kekuatan spiritual Yu ada di atas saya sama sekali bukan lawannya, Anda tahu, saya tidak berniat menjadi apapun. Wang, bersamamu adalah satu-satunya harapanku. Mungkin ini akhir terbaikku. Petik 2. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa. Xiao Nan tampaknya menjadi gila, dan matanya merah dan memelototi Su Yang dan Wu Shuang. Tiba-tiba meremas taktik dengan kedua tangan, dua ular air berbentuk es di kiri dan kanan di bawah jembatan dengan cepat mengembun dan bergegas menuju kedua Su Yang. Hal yang memalukan adalah kekuatan Xiao Nan masih lebih rendah daripada Pangeran Ying. Dengan tingkat kekuatan ini, Su Yang dan Wu Shuang bahkan tidak perlu mengangkat tangan mereka, dan mereka dapat meringankan semua tekanan di sekitar mereka secara tidak terlihat. Ketika melihat cara paling kuatnya, bahkan tidak ada kentut di mata dua orang di depannya, Xiao Nan benar-benar putus asa, dia hanya melindungi di depan Pangeran Sakura, air mata terus mengalir. Kamu adalah orang yang pengecut. Musuhnya sekarang, biarkan wanitamu berdiri di depanmu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Su Yang dengan acuh tak acuh mempermalukan Ying. Sebagai orang yang seharusnya menjadi pewaris tahta, dia pengecut, lemah, dan tidak kompeten. Apa gunanya bahkan jika Kong memiliki hati yang tak terbantahkan untuk kebaikan? Bahkan wanitanya sendiri tidak bisa melindunginya, pangeran seperti itu, bahkan jika dia tidak memiliki lawan seperti Yu, pada akhirnya tak tertahankan. Apakah ada hal lain yang ingin aku katakan? Cepatlah, Pangeran Yu memintaku untuk menahan kepalamu dan hidup kembali. Su Yang menjabat tangannya, dan pedang Sura muncul, dengan ujung tajam yang dingin bercampur dengan kedinginan dan kekuatan unik Sura. Tidak, tolong, lepaskan dia, bisakah aku menggunakan kepalaku sebagai gantinya? Cukup, wanita bodoh, lihat kembali tampilan sampahnya. Apa gunanya memiliki tas kulit yang bagus? Kamu mengikutinya, tapi kamu hanya bisa diseret ke bawah olehnya dan disembeli oleh orang lain. Su Yang ingin memarahi wanita bodoh ini, tetapi dia menemukan bahwa di depan cinta sejati, intervensi eksternal apapun tidak dapat membuatnya sadar. Selain menghadapi kematian, mungkin kamu punya pilihan lain. Selama kamu bisa membuktikan bahwa pria bernama Yu adalah pemimpin dari semua konspirasi ini, aku bisa membiarkan Ayang memberimu kesempatan untuk hidup. Xiao Nan akan menjadi pengampunan, menyeka air mata dan menoleh untuk melihat Pangeran Ying dengan cemas. Pikirkanlah, apakah ada cara? Ngomong-ngomong, astrolog, ayah wanita itu, dialah yang mengetahui semua ini. Selama kita bisa membiarkan dia berbicara dan membuktikan bahwa dia dan Yu berkolusi, kita punya kesempatan. Pangeran Ying tampaknya telah benar-benar kehilangan jiwanya, dia masih tenggelam dalam ajaran samar Su Yang Zhen, merasa sedih karena pengecut dan lemahnya. Kamu hanya punya satu malam, apapun yang kamu inginkan. Ketika malam tiba, jika kamu gagal memberiku jawaban yang memuaskan, tidak ada yang bisa mengubah takdir akhirmu. Su Yang berbicara dengan acuh tak acuh seperti Sura, dan akhirnya memperingatkan dua orang di depannya sekali. Ikuti kami ke mansion Master Surgawi, aku punya cara untuk membuatnya berbicara. Ketegasan terungkap di mata Xiao Nan, bahkan Wu Shuang di depannya pun terkejut sesaat. Apakah ini kekuatan cinta? Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri seperti ini. Dia selalu memiliki keyakinan dan penguasa tertinggi, dan dia tidak pernah merasakan rasa cinta sejati, tetapi pada saat ini, dia menyaksikan semua yang Xiao Nan lakukan untuk Pangeran Sakura dengan matanya sendiri. Hati Wu Shuang sangat terharu. Sekelompok empat memasuki rumah para dewa di malam hari. Saat pintu terbuka, selusin penjaga di depan mansion terkejut, menyaksikan keempat orang itu masuk dengan damai, dan pada saat yang sama mereka menarik belati pinggang untuk menyambut mereka. Su Yang mendengus acuh tak acuh, dan kakinya gemetar pada saat yang sama, lebih dari. Selusin penjaga terbungkus erat dalam aura hitam, dan segera kehilangan mobilitas dan tertidur. Yang merupakan Dewa Surga, keluarlah dan bicaralah. Suara jiwa dingin Wu Shuang menyelimuti setiap sudut dari seluruh gerbang mansion. Pencapaian jiwa seperti itu sekali lagi mengejutkan Xiao Nan dan Ying.
Tidak ada keraguan bahwa Su Yang dan dua lainnya telah menggunakan metode satu demi satu untuk menghalangi dua orang di sekitar mereka. Mereka seharusnya tidak berpikir untuk menggunakan trik mewah, karena dalam menghadapi kekuatan absolut, lonceng dan peluit tidak ada artinya dan hanya akan mempercepat mereka. Dalam waktu singkat, Tuan Surgawi muncul di bawah perlindungan beberapa pria kuat, dan warna kewaspadaan aslinya tiba-tiba mereda setelah melihat Su Yang. Itu kamu akhirnya datang. Menguasai, turun, aku sendiri yang akan berbicara dengan mereka. Top Guard di sekitarnya tertunda beberapa saat, dan akhirnya dengan enggan menggelengkan kepala dan pergi. Tuan Surgawi mengundang Su Yang dan yang lainnya ke ruang dalam mansion. Ada susunan astrologi besar di tanah, yang merupakan media untuk astrologi dan perhitungannya. Tianxi, Anda harus sangat jelas tentang tujuan kedatangan kita hari ini. Selama Anda memahami isi transaksi antara Anda dan Ying dan saya akan memastikan bahwa guru spiritual Anda aman dan sehat. Sedangkan untuk putri Anda, juga akan diselamatkan oleh dua orang kuat ini. Tentu saja, Anda dapat terus melawan dan bersatu dengan Pangeran Yu, tetapi saya akan berakhir di sini bersama Anda. Petik 2. Xiao Nan tidak segan-segan mengeluarkan belati atribut es dan selalu siap. Dia tidak punya pilihan lain. Demi mempertahankan kekasihnya, dia bisa mengorbankan semua yang dimilikinya tanpa ragu. Tuan Surgawi tersenyum tak berdaya, itu saja. Sebenarnya, alasan mengapa saya mempercayai Pangeran Yu dan diam-diam mendukungnya untuk mendapatkan hak tahta adalah karena dia memaksa saya. Astrolog memiliki status yang sangat tinggi di es dan salju dewa, dan mereka juga sangat disukai oleh raja. Dengan dukunganku, penggulingan status Pangeran Sakura sudah dekat. Yu mengancam saya dengan anak perempuan saya. Jika saya tidak mendukungnya, dia akan menghancurkan semua yang saya miliki, termasuk anak perempuan saya secara alami. Saya tidak punya cara lain. Xiao Nan berkata dengan ekspresi serius, jadi, putrimu terpilih sebagai festival Senyu, apakah itu pengaturannya? Ya, saya menghitung dari heksagram, bintang tenda hitam turun, ceri pangeran jatuh, dan dewa es dan salju akan mengalami malapetaka. Dan putri saya adalah satu-satunya variabel yang membalikkan seluruh situasi. Pangeran Yu sangat puas dengan hasil heksagram, tetapi dia tidak ingin variabel putri saya mengancamnya, dan tahu bahwa jika dia menyakiti putri saya tidak akan pernah membiarkannya menjadi lebih baik. Jadi dia memikirkan cara, yaitu bekerja sama dengan keluarga Putri Duyung dan membiarkan putriku menjadi putri dari Raja Putri Duyung. Dengan cara ini, tidak hanya menyelamatkan nyawa putri saya, tetapi juga memungkinkan segalanya berkembang sesuai dengan pengurangan heksagram. Setelah mengetahui bahwa kekuatan tim bintang hitam terlalu kuat, Pangeran Yu memutuskan untuk mengambil tanganmu untuk menyingkirkan Sakura, dan kemudian berbicara kepada Wang Sang dengan nada bicaraku, mengatakan bahwa sekelompok orang di bintang hitam adalah orang yang beruntung dari langit, yang menerima orang-orang ini, yang bisa mendapatkan perlindungan bintang takdir. Ratu sangat mencintai Pangeran Sakura, dan dia adalah putranya sendiri. Jadi dia meminta raja untuk memberi perintah agar Pangeran Sakura secara pribadi menerima tim bintang hitam, yaitu Anda. Yu menggunakan putriku untuk menimbulkan konflik di antara kamu. Alasan mengapa Hei Guangxing gagal melihat wajah asli putri saya sebelum festival Senyu adalah karena Yu menggerakkan tangan dan kakinya. Faktanya, merek yang Anda buat untuk saya di festival ikan matahari adalah wajah putri saya yang sebenarnya. Petik 2. Setelah guru dewa selesai berbicara, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa semuanya benar-benar diatur oleh Pangeran Yu. Apakah tujuan orang ini hanya untuk menjadi singgasana? Tuan Surgawi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia orang gila. Dan sejauh yang saya tahu, dia dilahirkan dari raja dan bansi misterius dari laut tak berujung. Dia memiliki garis keturunan setengah binatang yang mengerikan di tubuhnya, dan kekuatannya haruslah seluruh dinasti suci. Keberadaan yang paling menakutkan bahkan di atas raja. Alasan mengapa raja kuat adalah karena dia memiliki batu giok dewa es dan salju di tubuhnya, harta para dewa. Yang disebut giok dewa es dan salju adalah kontrak yang ditandatangani antara penguasa binatang laut Ice Ancestor dan raja pertama dari dinasti dewa es dan salju. Sederhananya, raja pertama dari dinasti dewa es dan salju adalah pemilik dari binatang raksasa leluhur es. Mereka awalnya adalah orang asing yang datang ke pulau ini dari laut yang tak berujung tanpa sadar dan memutuskan untuk berakar di sini. Ini adalah es dan dinasti Dewa Salju.
Batu giok Dewa Es dan Salju diturunkan dari generasi ke generasi raja sebelumnya jatuh. Batu giok Dewa memasuki ahli waris, mewarisi kekuatan es dan salju dalam batu giok Dewa yang kuat ini, dan menjadi raja generasi baru. Batu giok ilahi tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan raja dan nenek moyang es dari binatang raksasa, tetapi juga dikatakan dapat membangunkan nenek moyang es yang sedang tidur. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dinasti Sen Es dan Salju adalah pulau terpencil di laut, ia tidak pernah takut akan invasi pasukan asing. Karena pencegahan nenek moyang es yang tertidur di laut dalam di bawah pulau, tidak ada seseorang dapat menghancurkan dinasti dewa. Klan Putri Duyung adalah keturunan nenek moyang es, dan secara nominal mereka juga raja yang menyerah kepada dinasti masa lalu. Tetapi karena darah nenek moyang es, kekuatan mereka menjadi lebih kuat, dan sekarang mereka tidak membayar banyak perhatian kepada orang-orang dari dinasti suci kita. Saya curiga bahwa Pangeran Yu harus memiliki semacam perjanjian rahasia dengan penguasa Putri Duyung, yang ingin menciptakan era baru dinasti Tuhan. Petik 2. Para dewa dan guru surgawi benar-benar mengungkapkan semua yang dia ketahui, dan dia mengatakan ini dengan risiko pengabdian fana. Karena begitu dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini oleh Pangeran Yu, garis para dewa pada akhirnya akan terbalik. Aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Sebagai syarat, kamu harus membantuku menyelamatkan putriku dan menjaga garis keturunan Tuan Surgawi. Aku bisa mati, tetapi tidak ada anggota keluargaku yang bisa mati, kalau tidak aku akan menjadi hantu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Petik 2. Su yang terkekeh, kamu adalah saudara Aksue di dunia ini, bahkan jika kamu ingin mati, aku tidak diizinkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su yang menoleh untuk melihat Xiao Nan di sebelahnya, kasih sayang Anda padanya sangat menyentuh. Jika bukan karena Anda bertengkar kali ini, saya seharusnya tidak memberinya lebih banyak kesempatan. Sekarang, Anda untuk saya. Lakukan satu hal sebagai obat untuk kegagalan iman sebelumnya. Petik 2. Kamu bilang, Xiao Nan dengan penuh rasa syukur menghadapi Su Yang dan Wu Shuang, dan tidak berani mengabaikannya. Setelah malam ini, Anda harus siap untuk sepenuhnya bermusuhan dengan Pangeran Yu. Selama periode ketika Wu Shuang dan saya memasuki klan Putri Duyung bawa air untuk menyelamatkan orang. Tidak ada mitra saya yang lain yang akan dirugikan. Jika Anda melakukan ini, saya tidak melakukannya, biarkan aku turun. Aku bahkan akan mempertimbangkan untuk membantumu menghilangkan bahaya tersembunyi di garis keturunan Pangeran Yu secara pribadi, sehingga kamu dapat mengamankan posisimu sebagai pewaris tahta. Petik 2. Xiao Nan memandang Pangeran Sakura dengan penuh semangat. Sebelum ini masih masalah hidup dan mati, situasinya berubah menjadi tampilan ini dalam sekejap, dan kebenaran membuat mereka berdua bersemangat. Dan Su Yang dan Wu Shuang yang mengendalikan nasib mereka semua dengan kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan. Jangan khawatir, kali ini, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah menyelesaikan pengaturan di sini, Su Yang dan Wu Shuang segera kembali ke istana Pangeran Yu, dan Pangeran Ying sudah mulai mengerahkan tenaga untuk sepenuhnya melindungi aliansi baru para guru surgawi, dan membiarkan Legiun Armor Es di tangannya menunggu perintah, kapan saja. Masuk ke status waspada tingkat pertama. Mengapa kita tidak membunuh pangeran dan pergi ke klan Putri Duyung untuk menyelamatkan orang? Wu Shuang bertanya pada Su Yang dalam perjalanan pulang. Su Yang terkekeh, kelinci tiga gua yang licik. Pangeran Yu sangat pandai dalam perhitungan, dia pasti akan meninggalkan dirinya sendiri jalan keluar. Jika dia cukup pintar, atau tidak benar-benar mempercayai kita sama sekali, dia tidak lagi berada di kuil pada saat ini. Betulkah? Ketika keduanya kembali ke istana Pangeran Yu, kepala pelayan segera melangkah maju dan menyerahkan gulungan buku pegangan. 2. Raja sangat ingin memanggil Pangeran Yu ke istana untuk menemuinya. Pangeran Yu sudah mengatur untuk kalian berdua, silakan ikut dengan kami. Seperti yang dikatakan pengurus rumah tangga, dia segera memimpin dua Su Yang dan berjalan menuju ruang rahasia di istana. Wu Shuang melirik Su Yang dengan penuh penghargaan, dan itu seperti yang dia harapkan. Dia bahkan tidak memiliki wawasan seperti ini ke dalam hati orang. Selama periode yang sama, Wu Shuang menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengirim transmisi jiwa ke mitra lain di kuil, meminta mereka untuk segera pergi ke rumah guru surgawi dan bertemu dengan Pangeran Ying dan yang lainnya. 2. Ini jalan rahasia menuju makam Putri Duyung. Ruang rahasia ini sangat tersembunyi, terletak jauh di bawah tanah di seluruh istana, dan di lokasi yang mirip dengan kepala sebuah sumur.
Ruangan itu diresapi dengan suasana susunan tirani yang tak tertandingi, tetapi intensitas kekuatan ini tidak dapat berpengaruh pada Su Yang dan Wu Shuang. Sebelum kamu pergi, silakan menoleh ke belakang dan kirim pesan ke Pangeran Yu. Aku adalah orang yang selalu membandingkan hati ke hati ketika bekerja dengan orang lain. Jika ada yang ingin memanfaatkanku, dia tidak akan berhasil. Tidak juga terlambat untuk menebusnya. Perjalanan ini berjalan lancar dan saya bersedia memberi kesempatan kepada siapapun untuk kembali. Jika ini putaran, maka mereka yang menghitung saya pada akhirnya akan membayar harganya. Petik 2. Kepala pelayan itu jelas merasakan pencegahan yang sangat kuat, yang dimuntahkan dari tubuh Su Yang, tetapi dia tidak mengubah pengaturannya, hanya tersenyum dengan enggan, dan mohon bergerak ke arah Su Yang dan Wu Shuang. Saat Su Yang dan Wu Shuang memasuki air, penghalang pelindung muncul di luar pada saat yang sama, yang tidak menunda pertukaran jiwa di antara keduanya. Sepertinya kamu sudah membuat pilihan di hatimu, 80% ini adalah jebakan. Aku mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu kita. Wu Shuang tahu betul bahwa mereka berdua secara sukarela memasuki permainan yang ditetapkan oleh Pangeran Yu, hanya untuk menemukan alasan untuk menghapus garis Pangeran Yu. Perjalanan ke makam Putri Duyung. Ini mungkin memiliki banyak bahaya yang tidak terduga, tetapi Wu Shuang masih menemani Su Yang dengan tegas ke tempat ini. Hingga saat ini, dia selalu dapat mengingat adegan di mana Xiao Nan menjaga bunga sakura di jembatan bulan. Meskipun dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin tidak memberikan segalanya kepada pria seperti yang dia lakukan, sentuhan itu masih mengguncang hatinya dalam-dalam dan tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Semua tekanan di sekitarnya mulai meningkat tanpa terlihat. Su Yang dan Wu Shuang harus berkonsentrasi untuk menangani setiap nafas di sekitar. Di akhir bagian ini, ada kuburan bawah air yang sangat halus, yang juga merupakan tempat terlarang nyata bagi klan Putri Duyung. Begitu mereka mendarat, Su Yang dan Wu Shuang merasakan murid yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka secara rahasia. Semua keluar. Aku tahu, kamu takut kamu sudah lama menunggu. Suara sedingin es Su Yang terdengar, dan aura Sura dilepaskan tanpa syarat. Hampir seketika, beberapa tentara di sekitarnya dengan basis kultivasi yang relatif rendah langsung menghilang, dan semua penyembunyian sia-sia di depan mereka runtuh menjadi ketiadaan. Kamu adalah mangsanya, kan? Segera, suara tua secara bertahap keluar, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Vitalitas ini sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Pangeran Ying dengan lebih dari satu level. Yang membuat Su Yang dan Wu Shuang merasa aneh adalah tidak ada lagi makhluk dalam kegelapan, hanya orang tua ini yang keluar. Hanya kamu, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menghadapi kami sendirian? Su Yang tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan tempat ini, Su Yang bertanya pada dirinya sendiri apakah dia dan Wu Shuang pecah dengan semua kekuatan mereka. Bahkan jika seluruh dinasti Dewa Es dan Salju, keduanya dapat bergandengan tangan untuk menghancurkannya, apalagi mencari perlindungan di bawah pulau. Klan Putri Duyung. Tapi Su Yang masih bermaksud begitu. Dia tidak datang untuk membunuh orang, tetapi hanya ingin membawa Bai Liansui. Jika pihak lain mengetahui urusan saat ini akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Jika Anda menolak dengan keras kepala, Anda hanya bisa bertahan murka raja. Aku harus mengakui bahwa kalian berdua sangat kuat. Sayangnya, dunia Putri Duyung memiliki aturan wilayahnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, begitu kamu ditanam dan dibatasi oleh aturan unik kami, kamu hanya dapat dibantai. Su Yang terkekeh, saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda di sini, memanggil Tuan Putri Duyung Anda untuk keluar, dan wanita yang baru saja datang ke lapangan Putri Duyung Anda. Orang tua berambut abu-abu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, benar saja, mereka adalah dua orang yang keras kepala. Dalam hal ini, kamu hanya bisa menghibur keduanya dengan kekuatan di gundukan Putri Duyung dulu. Orang tua itu menjentikkan jarinya, dan Su Yang dan Wu Shuang segera merasakan kekuatan es seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh mereka dan mulai terbangun. Saat kekuatan ini terus meningkat, nafas sedingin es di bawah kaki Su Yang dan Wu Shuang secara bertahap menjadi bermartabat, dan yang lebih menakutkan adalah kekuatan hukum yang tersembunyi di dalam nafas ini mulai terwujud. Tanpa diduga, alam kehidupan klan Putri Duyung memiliki aturannya sendiri, yang pasti terkait dengan leluhur es raksasa yang sedang tidur. Wu Shuang sedikit mengernyit. Kekuatan hukum ini saja tidak dapat mengancamnya dan Su Yang,
tetapi setelah kekuatan hukum dipastikan ada, maka perjalanan keduanya pasti akan memiliki lebih banyak variabel. Anda harus tahu bahwa hukum, dalam arti tertentu, adalah media. Kekuatan yang menciptakan dunia. Setelah sistem hukum yang lengkap ada, pengaturan seperti ruang ilusi mungkin ada. Meskipun Su Yang dan Wu Shuang sangat kuat dan mereka sama sekali tidak takut jika pihak lain bermain trik, mereka takut terjebak di tempat hantu ini dan tertunda oleh waktu pihak lain yang tidak terbatas. Lagi pula, jika Anda mengatakan 1000 hal dan 10.000, ini adalah wilayah rakyat. Tanpa berpikir dan ragu lebih jauh, Su Yang mengayunkan Asura Divine Sword dan menebas kekosongan di depannya. Retakan kekosongan yang sangat mengerikan muncul. Pergilah. Su Yang meraih tangan Wu Shuang dan dengan cepat bergegas ke dalamnya, namun, gerakan yang tidak disengaja ini menyebabkan dampak yang luar biasa pada jiwa Wu Shuang. Dalam kesannya, ini seharusnya pertama kalinya dia merasakan suhu telapak tangan Su Yang yang panas. Apakah kedua orang ini cukup kuat untuk merobek hukum sesuka hati? Apa latar belakang mereka? Orang tua berambut perak bergumam di dalam hatinya, tangannya terus bergerak, seolah-olah semua kekuatan di ruang dalam gundukan Putri Duyung dimobilisasi olehnya. Su Yang dan Wu Shuang berubah menjadi dua sinar cahaya dan muncul kembali kali ini. Su Yang jelas lebih marah dari sebelumnya, dan dia menyapu dengan dingin. Dengar, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu membuatku marah dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka aku hanya bisa membiarkan seluruh gundukan Putri Duyung membayar ciptaanmu. Begitu suara itu jatuh, Su Yang memegang gagang pedang Sura dengan kedua tangan pada saat yang sama. Gelombang udara hitam yang menakutkan meledak dengan cepat, dan cahaya Shuro yang tak berujung di benaknya melonjak ke sekitarnya. Kecuali tubuh Wu Shuang, yang dilindungi oleh emas pucat, semua medan perang makam Putri Duyung jatuh. Atribut asli dari kekuatan Sura mulai menunjukkan kekuatannya. Itu sama sekali bukan manifestasi tirani dari kekuatan murni. Atribut khusus dari semua kerusakan yang menyertainya membuat jiwa yang tak terhitung jumlahnya di gundukan Putri Duyung meratap. Dari kejauhan, Su Yang saat ini lebih seperti penguasa jiwa mati yang berdiri dengan bangga di api penyucian, dewa yang mengatur segalanya dalam kegelapan. Kamu, orang tua berambut perak itu benar-benar terkejut, dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan seperti Su Yang saat ini dalam hidupnya. Ketakutan yang dalam dan gemetar dari kedalaman jiwa membuatnya hancur secara emosional. Tidak, Su Yang mencibir dan melemparkan pedang Shuro di tangannya. Pada saat yang sama ketika menembus tubuh lelaki tua itu, pedang itu terbang tanpa batas di bawah markas Putri Duyung, dan akhirnya memaku tubuh lelaki tua itu di tengah lobi markas Putri Duyung. Lusinan tetua klan ikan terkejut, melihat lelaki tua berambut perak yang tubuhnya tertusuk pedang ini, dan mereka segera marah. Benar-benar tidak masuk akal. Ayo, kirim seseorang untuk memberitahu raja bahwa roh jahat asing di pihak dewa telah menyerang. Orang lain, ikut denganku untuk bertemu orang ini. Dalam sekejap, lusinan tetua klan ikan muncul satu demi satu, menatap Su Yang seperti iblis hitam di kehampaan, dan wanita dingin dengan cahaya keemasan di sekelilingnya. Yang merupakan Raja Putri Duyung, keluar dan bicara. Raja Putri Duyung, apakah itu yang bisa kamu lihat jika kamu mau? Salah satu tetua berbicara dengan dingin, tetapi Su Yang memberinya pedang yang kejam. Cahaya pedang Shuro langsung menembus hati orang ini, membunuhnya seketika di tempat. Sebelum berbicara, pertama-tama pertimbangkan apakah Anda layak untuk berbicara dengan saya. Jika Anda tidak memenuhi syarat, saya akan membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang begitu dahsyat dan kekuatan yang mendominasi yang ditunjukkan oleh pedang. Su Yang barusan benar-benar memblokir mulut kebanyakan orang di tempat kejadian. Sepertinya Tuan Putri Duyung tidak ada di antara kalian, jadi tolong pergi ke Laosi, dan aku akan menemukannya sendiri. Su Yang berkata, kekuatan Sura meledak sekali lagi, dan Seng Sheng membuka jalan raya hitam dari bawah kakinya menuju ke dalam suku Putri Duyung. Sebuah penghalang dibangun di sekitar merek ini, dan semua orang yang telah diblokir di depannya runtuh dan terbang keluar. Asura membuka jalan, hanya master sejati yang memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dalamnya. Tersenyum dan melirik Wu Shuang di sebelahnya, Su Yang mengulurkan tangannya lagi. Wu Shuang terkekeh dan meletakkan tangan gioknya di telapak tangan Su Yang, dan untuk pertama kalinya, sebagai wanita raja, menemani pria ini dan melangkah ke medan perang dunia Putri Duyung.